Halo Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Togas Girsang, kami akan memandu akan acara pada saat ini bersama dengan saya Daryl dan istri Monica. saya. Iya, kiranya saudara dan jemaat sekalian ataupun pemirsa yang menyaksikan dapat terberkati oleh acara kita pada saat ini. Dan luar biasa sekali, adapun topik dari pembahasan kita adalah kunci kebahagiaan lansia. Wah, ini menjadi suatu harapan ya. Siapa sih yang tidak mau ke depan nanti ketika sudah hidup lansia masih tetap sehat, bahagia. Bahagia. Betul. Kita akan pelajari nih bagaimana, apa saja sih yang menjadi kunci atau faktor yang mempengaruhi agar supaya kita tetap bahagia meskipun sudah memasuki usia lanjut ataupun lansia. Ya, betul. Dan seperti biasa kita akan membacakan ayat tema yang dipilih oleh narasumber kita malam hari ini. Ada 2 ayat terdapat di dalam Amsal 3 ayat 2 yang berkata, Amsal 3 ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dan ayat berikutnya yaitu Amsal pasal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Mari kita satu dalam doa sebelum kita memulai acara kita. Bapa yang baik di surga, terpujilah nama Tuhan untuk kesempatan kami lagi untuk menyaksikan, mendapat berkat melalui materi malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati narasumber kami, berikan kebijaksanaan dan berikan kesehatan yang prima, dan juga lancarkan segala sesuatunya siaran Hope Channel dan kru juga berkati sehingga acara saat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Iya, amin. Dan seperti biasa, narasumber kita pada malam ini dan seperti episode-episode selanjutnya juga sebelumnya maksud saya adalah keluarga Pendeta Kuntaraf. Kami ingin menyapa dulu keluarga Pendeta Kuntaraf. Halo, Shalom, apa kabar keluarga Pendeta Kuntaraf? Selamat pagi dari North Carolina. Selamat malam di Indonesia. Iya, selamat malam di Indonesia. Selamat malam, selamat. Apa kabarnya ini keluarga Pendeta Kuntaraf? Sehat? Ya, masih sehat. Masih Walaupun sehat. dalam usia lansia. Wah, iya. Jadi kalau keluarga Pendeta Kuntaraf ini kalau boleh tahu udah masuk di usia lansia juga ya, tergolong di lansia ya? Oh iya, 78 tahun. Kami 78. Wow, luar biasa, luar biasa. Dan sekali. masih tetap bahagia. Masih kelihatan. Betul. Kelihatan. Puji Tuhan, makanya kita boleh bicara tentang masalah ini. Betul sekali. Kelihatan dari bajunya serasi dan bahagia. Beda dengan kita berdua ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita akan justru ingin belajar ya. Betul. Ingin Mendapat ilmu. Mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkati kita berdua juga ya. Pingin untuk sampai lansia dan tetap bahagia selalu. Merupakan doa kita bersama juga ya. Untuk pemirsa yang sudah lansia maupun yang mau lansia ataupun persiapan lansia, ini sangat baik, sangat tepat untuk Anda. Kita akan mengikuti materi bagaimana kunci kebahagiaan lansia. Kalau teman-teman, saudara jemaat sekalian memiliki pertanyaan seputar topik pembahasan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar yang tertera di sosial media. Betul. Maupun yang tertera di layar kaca Anda, call center Hope Channel Indonesia. Dan di segmen yang terakhir kami akan membahas semua pertanyaan ataupun komentar Anda. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Iya. Untuk menyaksikan materi yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf. Baik, selamat malam saudara-saudara di Indonesia, pemirsa yang berbahagia. Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh lansia. Ya, namun kita percaya bahwa kita masih tetap bisa berbahagia dalam usia lansia. Ya.
Ada istilah yang dikatakan di sini bagaimana? Oh, ini justru bukan apa, ini satu plakat yang papa saya dan mama saya gantungkan setelah mereka retired, katanya. Pensiun. Pensiun, ya, dia bilang no worry, nggak ada lagi yang perlu dipikirin, no hurry, nggak usah tergesa-gesa, pagi-pagi bangun haruslah langsung periksa pasien dan sebagainya. Sudah retired, sudah pensiun, nggak ada lagi phone call. Misalnya dari perawat katakan, oh Pak dokter tolong datang ke sini, apa semua nggak usah, no boss, pokoknya santai saja karena sudah pensiun. Apakah betul demikian? Tapi memang Alkitab berbicara seperti yang sudah dikatakan tadi, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah satu perkara yang sangat indah sekali. Nah, sekarang secara pandangan umum, faktor-faktor yang membuat lansia bahagia itu bagaimana? Ya, pertama sekali harus ada beragam kegiatan. Jangan terus tidak ada aktivitas, tapi ada aneka ragam kegiatan atau aktivitas. Kemudian bukan hanya itu, ya, banyaklah kegiatan yang dibuat. Kemudian faktor yang dapat mengganggu kebahagiaan itu apa? Ya, masalah kesehatan. Ini sering sekali orang tua itu banyak kemungkinan untuk mendapat penyakit-penyakit. Sakit-sakitan, kesepian, ya, jauh daripada keluarga, apalagi anak-anak sibuk, cucu-cucu tidak pernah peduli dan sebagainya. Dan rasa bosan, aduh di rumah terus-terus saja sendiri, nggak ada kerjaan. Sebagian tidak punya tujuan hidup, ya. Kemudian Takut akan, wah takut sebentar lagi nanti mati kapan gimana? Ya. saya mati. Kehilangan orang terdekat, ya, ini sering terjadi, ya, di mana ya pasangan hidupnya meninggalkan lebih dahulu. Nah, sekarang kita mau coba lihat apa yang membuat lansia itu bahagia. Ada 7 faktor yang sangat penting yang kita akan bahas bersama-sama, ya. Yang pertama adalah Kesehatan yang baik. Kesehatan Biarpun yang- banyak uang kita, tapi kalau tidak sehat, waduh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang pertama sekali, jaga kesehatan. hubungan yang baik, nanti kita akan bahas. Kemudian keuangan yang mapan, ya, tidak bergantung kepada orang lain, ya. Kesehatan mental yang baik. Mempunyai kebahagiaan, mempunyai berbagai pencapaian. Ya. Jadi jangan pikir kalau sudah orang tua itu nggak ada yang sudah bisa tidak dikerjakan. ada buat apa-apa lagi. Harus ada sesuatu yang dicapai. Ya. Ya. Kemudian kita lihat menerima perubahan hidup. Ada orang yang sudah tua, dia tidak mau terima keadaannya yang sudah tua. Yang Tapi- sakit-sakitan, tubuh Iya. yang melemah, kadang-kadang tidak bisa lagi nyupir. Kita harus belajar, kita akan perdalami masing-masing ini, kemudian juga tetap bersekutu dengan Tuhan. Itulah kunci yang sangat penting dalam kebahagiaan lansia. Baik, sekarang kita masuk kepada yang pertama, mempunyai kesehatan yang baik. Apa yang Alkitab katakan? 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa sebagai engkau, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi sudah didoakan supaya kita itu biarpun sudah lansia tapi tetap sehat dan baik-baik saja. Inilah pengharapan kepada semua kita, ya, tetap sehat dalam usia lansia. Nah, sekarang kesehatan tubuh, ya, untuk itu perlu pola hidup sehat, Ya, termasuk makanan makanan sehat, jalan kaki secara teratur, tidur yang cukup cukup. dan sebagainya harus dijalankan segera agar dapat hidup lebih lama dan berbahagia. Jadi jangan tunggu sampai sudah lansia. Dari sekarang sudah kita mulai hidup dengan pola hidup yang sehat supaya keterusan. Ya, ini sangat penting sekali untuk diketahui untuk para pemirsa yang berbahagia. Iya. Ya, bahkan ada sebuah penelitian mengatakan bahwa pencapaian kita yang maksimal kalau misalnya kita sudah olahraga atau gerak badan itu dalam usia 30 tahun ke atas. Ya, jadi jangan tunggu nanti sudah 60 tahun baru gerak jalan, artinya olahraga. badan, ya. Harus 30 tahun. Jadi lebih cepat, lebih bagus memulai pola hidup sehat. Ya. Dan kemudian perlunya pemeriksaan kesehatan sebelum kita sakit. Ini sangat penting sekali. Saya sering ketemu dengan orang katanya, apa ini ya? Coba tengoklah di benjolan di kaki saya ini apa? Kok seperti bola-bola? Ya ampun, rupanya sudah kanker
kanker stadium akhir sudah Kasihan metastase. sekali. Sebetulnya bisa ditolong Iya. kalau diketemuin lebih cepat. Iya, tidak ada orang yang harus menderita kanker payudara dan meninggal karena kanker payudara. Sebab setiap orang kalau melakukan kesehatan check up, ya, annual physical check up, ya, jadi pemeriksaan kesehatan setiap tahun secara reguler itu akan dapat ditemukan. Jadi sebelum menjadi lebar, sebelum metastase sudah mereka ketemukan dan itu bisa Jadi diatasi. kami himbau kepada pemirsa sekalian, ambillah pemeriksaan kesehatan paling secara sedikit sekali dalam setahun. setahun. Ya. Ya. Dan kami buat itu. Iya, selalu kami buat itu. Ya. Kalau dibilang, oh bagus kamu punya ini, oh puji Tuhan, terima kasih. Tapi kita jangan lalaikan annual check up. Ya. Kemudian perlu agar otak kita tetap sehat. Bagaimana? Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian jangan sampai masa tua adalah masa yang sakit-sakitan. Aduh, kasihan sekali. Kemudian ini seperti dikatakan, buat apa lagi saya hidup, sakit ini, ya lebih bagus saya mati saja. Itu banyak tergantung kepada kita punya kesehatan. Ya, untuk itu kita harus mengutamakan makanan Yang serat tinggi seperti roti gandum, sayuran hijau, ya, yang pekat ataupun bayam dan brokoli serta buah-buahan. iya, sudah makanan itu tidak mahal tetapi sehat lagi. Waduh, apa nggak senang untuk makannya. Menghindari goreng-gorengan, nggak usah pilih hidangan cara pengolahan panggang atau kukus atau rebus. Jadi sudah murah, sehat, bikin kita lebih kuat lagi. Waduh. Ya, kemudian menambah asupan pelengkap nutrisi seperti susu fortifikasi, ya. Pilih susu yang memiliki kandungan lengkap, misalnya seperti vitamin D, ya, prebiotik atau probiotik, kalsium serta protein. Oke. Hindarkan yang banyak mengandung gula. Ini yang paling penting. Ya, memastikan menjaga kadar air dalam tubuh. Jadi begitu bangun pagi-pagi, karena kita sepanjang malam udah tidur. Jadi kitanya tubuh sudah kering. Ya, kita harus kasih minum. Bukan dengan teh, tapi air jernih, putih. Sudah murah, sehat lagi. Dan kemudian kita minum terus di antara jam makan sampai kita periksa air seni kita itu adalah bening. Kemudian rutin bergerak dan beraktivitas. Berbagai macam manfaat kesehatan dan rutin beraktivitas fisik bagi lansia adalah membantu meningkatkan kualitas tubuh, meningkatkan selera makan, mengurangi risiko penyakit jantung, meningkatkan kebugaran, kekuatan dan keseimbangan tubuh. Malahan dikatakan bahwa longevity, kalau exercise adalah the single predictor for longevity. Jadi faktor yang menentukan panjangnya umur tergantung apakah kita mau beraktivitas, berolahraga, bergerak atau tidak. Ini sangat penting sekali. Kadang-kadang kita sudah makin tua, malas-malas, jadi di tempat tidur atau duduk-duduk, nonton televisi saja. Itu adalah memperpendek usia. Jadi penting sekali. Nah, sekarang faktor yang kedua yang boleh memberikan kebahagiaan kepada orang tua, itu lansia, adalah hubungan yang baik. Ya, kita coba lihat Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada teman-teman, ya tolong kalau orang itu atau tetangga kita, misalnya kita bisa kasih makanan, kita saling menolong. Jadi orang lihat, wah ini bukan orang yang bertengkar-tengkar, tapi orang yang kasih sayang terhadap komunitasnya, kepada gerejanya, kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya dan sebagainya. Malah di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan sudah mengajarkan kita, gak bisa hidup isolasi. No man is an island. Hidup tersendiri. No man live alone. Kita harus bergantung kepada satu sama lain. Artinya menolong satu sama lain. Nah, hubungan yang baik itu perlu hubungan orang yang baik dengan orang lain. Siapa mulai? Kita harus mulai dalam hubungan dengan baik. Pertama dengan anggota keluarga. Kita harus gunakan waktu yang berkualitas dengan anggota keluarga. Itu adalah yang sangat paling penting. Utama. Hubungan baik. Ada
ada orang yang tidak ngomong sama anaknya. Aduh, atau ya. tidak ngomong sama saudara-saudaranya. Nah, Jadi anggota keluarga harus punya hubungan yang baik, kemudian hubungan baik dengan teman, kawan kawan lama, ya. Jadi penting sekali misalnya untuk reuni, ya. Kami bulan Agustus yang lalu reuni. ya, batch 16 dan Dan kami itu adalah angkatan tahun 68. Jadi kami sudah 56 tahun Ya. bersahabat 56 tahun dan sampai sekarang kami ada WhatsApp group ya Ya. dan saling berkomunikasi, saling mendoakan ya. Itu satu hal yang sangat penting sekali. Ya. Tetap ada hubungan dengan kawan lama. Tahun depan kami akan dengan teman saya SMA tahun 60. Kita sudah tua-tua ini, sudah oma-oma, opa-opa, tapi kita bertemu di Akan cruise. cruise bersama-sama ke Meksiko ya. Jadi kawan lama itu penting. Kita sambil bercerita, sambil tertawa, sambil senang, main games dan Main games bersama-sama, ketawa itu adalah hal yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi hubungan baik bukan hanya dengan keluarga, tetapi juga dengan kawan lama. Ya, hubungan dengan kawan baru juga, persahabatan dengan mereka di masyarakat. Jadi jangan hanya kawan lama aja. Siapa yang kita ketemu, yang baru kita kenal, ayo kita makan sama-sama. Iya, kami pindah ke satu kompleks yang baru ya, kemudian kami undang teman-teman ya, Iya, datang tetangga-tetangga makan di rumah kami ya. Iya. Jadi mempunyai persahabatan yang baik. Jadi Iya. pada saat ada masalah seperti tempo hari ya, kami ada orang yang kirim barang ya tanpa kami ketahui ya, Mau bikin surprise. bikin surprise ya. Padahal kami lagi keluar, Kami lagi di sedang Indiana. berada di Indiana, jadi kami telepon tetangga, kasih tahu sama tetangga, tolong ambilkan ya Paket. paket. Jadi dia bantu dan taruh di dia punya freezer. Jadi penting sekali mempunyai kawan yang baru ya. Dan untuk itu kita boleh hidup dengan baik di masyarakat. Kita juga harus punya koneksi sebab manusia adalah makhluk sosial. Jangan pikir kalau sudah lansia kita hanya tinggal di rumah aja, nggak ada teman, ya. Tapi bergaullah. Kita adalah makhluk sosial. No man is an island. Itu kita harus ingat. Ya. Iya. Kemudian lansia bukan untuk mengisolasi diri, kita tetap perlu berhubungan dengan sahabat. Iya. Dan persahabatan serta adanya jaringan persahabatan akan menambah kebahagiaan. Iya. Sering bergurau ya, dan kami punya Ketawa. teman lama ya. Bahkan nanti bulan depan ya kita akan pergi ke Antartika untuk cruise mulai dari Argentina. Itu. Ya. Siapa itu mereka yang kami ikut? Orang yang sudah retired. Teman kerja Jadi, dari General kantor Conference. pusat General Conference ya. Kami sama-sama akan berangkat menuju ke Antartika. Sudah tua-tua, sudah Tapi kami opa-opa. banyak ketawa-ketawa. Jadi hidup itu sangat membahagiakan. Ya, tetap pelihara hubungan yang masih ada sementara mengingat kenangan manis dengan mereka yang sudah tiada. Sebab kita satu persatu teman-teman kita sudah mendahului kita. Jadi yang masih ada inilah kita kumpul sama-sama. Sama-sama. Baik, keuangan yang mapan ya. Kita coba lihat apa Alkitab katakan. Amsal 13 ayat 22 katakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi kita perlu mempunyai keuangan yang mapan supaya bisa juga kita kasih warisan bukan saja kepada anak tapi juga kepada cucu. Kemudian dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itulah Tuhan punya janji. Janji Tuhan kepada kita masing-masing. Kita percaya bahwa keadaan kita akan lebih baik kalau kita punya keuangan yang mapan. Jadi dengan demikian kita tidak tergantung kepada anak atau kepada orang lain. Sangat kasihan sekali orang yang sudah tua, dia harus selalu bergantung kepada orang lain. Walaupun mungkin kepada anak sendiri atau kepada saudara sendiri. Ya, itu adalah satu hal yang tidak memberikan sukacita, selalu bergantung kepada orang lain. Sebab itu kita harus siapkan untuk itu ya. Baik, dalam hal ini apa yang harus dibuat? Perlunya rencana. Sebab ingat, gagal dalam berencana akan mengalami kegagalan di dalam keuangan kita. Jadi kita harus pikirkan kira-kira berapa tahun lagi kita akan pensiun dan kita sudah harus siapkan. Rencana menabung, investasi,
dan ada anggaran Perlunya belanja. hidup itu dengan anggaran belanja. Kasihan sekali ada orang yang setiap terima uang habis, setiap terima uang habis. Nggak ada dia kasih sisih untuk menabung. Dan harus dipertimbangkan juga biaya kesehatan, hobi, dan pengeluaran yang lain. Supaya kita jangan hanya hidup seperti hermit. Ya. Harus ada sesuatu kegiatan yang lain. Dan perlunya smart investment sehingga tetap ada dana untuk kehidupan keluarga, berlibur, atau kunjungan kepada keluarga. Jadi kenapa kami bisa misalnya ke Antartika nanti bulan depan? Ya, oleh sebab kami sudah menabung selama ini. Itu penting sekali kami investasikan ya. Dan untuk menginvestasikan atau untuk menabung tidak perlu harus punya gaji yang besar. Oke. Kami waktu berada di Indonesia dengan gaji yang sangat sederhana ya, tetapi kami sisihkan dan kami bisa selalu menabung dan simpan di bank misalnya. Itu hal yang sangat penting sekali. Baik. Kemudian perlunya asuransi kesehatan. Ya, ingat ya, sebab kita makin tua itu banyak sekali penyakit. Lah terjatuh sedikit sudah patah. Jadi kalau nggak ada insurance, health insurance, wah itu bayar rumah sakit itu sangat mahal. Tabungan bisa habis dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi kita harus ada asuransi kesehatan ya. Dan bahkan kita kebetulan di Amerika kami ada apa yang disebut Medicare. Tetapi di samping itu kami ada suplemen ya. Jadi kami membayar setiap bulan ya. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa ya, maka asuransi yang bisa membiayai. Oke. Kemudian ini akan mengurangi stres ya. Coba bayangkan kalau kita sakit-sakitan tidak ada lagi asuransi kemudian tidak ada lagi uang, apa yang terjadi? Ya. Sangat stressful. Akhirnya jadi kita meminjam ke sana ke sini, ke kiri ke kanan ya. Itu membuat stres dan stres pendek usia. Rencana berapa diperlukan untuk pola hidup kita itu harus ada planning ya, makanya dikatakan mempunyai long term planning. Kapan waktu terbaik untuk menabung? 20 tahun yang lalu. Jadi jangan sekarang yang tanya kapan ya waktu menabung? Oh 20 tahun yang lalu ya. Tetapi waktu yang terbaik adalah sekarang ini. Kalau Anda belum tidak ada uang tabungan sekarang ya. Mulai sisihkan sedikit kecil ya, sisihkan selalu untuk ditabung. Ya, jangan menabung setelah pengeluaran tetapi rencanakan sebelum pengeluaran. Sebab kadang-kadang pengeluaran sudah terlalu banyak sampai nggak ada lagi sisanya. Iya, untuk ini makan apa semua tidak ada lagi. Anda begitu terima gaji kemudian berikan persepuluhan itu milik Tuhan ya untuk persembahan dan sebagainya. Kemudian tabungan itu berapa ya. Kemudian hidup dengan apa yang sisa. Ini hal yang sangat penting sekali. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat untuk hidup bahagia. Kita perlu kesehatan mental yang baik. Sebab dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan mau supaya kita mempunyai healthy mental health. Healthy. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu cemas ya, tidak perlu takut, tetapi punya kekuatan kasih dan ketertiban. Dan kita harus ingat bahwa apa yang kita pikirkan itu menjadikan sebagian daripada kita. Kita lihat Amsal 23:7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dia pikir susah ya jadi susah, dia pikir senang jadi senang ya. Jadi pikirkanlah suatu kebahagiaan. Nah, untuk kesehatan mental yang baik, kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisik, kita harus mengerti, oke? Bukan hanya untuk mengurangi kesehatan pikiran, tetapi agar tetap punya kesehatan emosi, hidup dengan penuh kebahagiaan. Jadi kita pikirkan hal-hal yang baik ya, yang optimis dengan tidak perlu khawatir, menyadari Tuhan menyertai kita. Untuk itu perlu perencanaan seperti yang kita sudah bahas tadi. Ya, kemudian perkembangan akan hobi, apakah itu menggambar, menyanyi, belajar bahasa baru, bukan hanya membuat pikiran kita aktif, tetapi juga memberikan rasa senang dalam pencapaian dan mempunyai tujuan atau maksud kehidupan. Bayangkan, Jonathan ini belajar sekarang Chinese. Dulu sekolah tetapi sudah banyak dilupakan. Saya belajar dan sekarang saya menghafal ayat-ayat dalam bahasa Tionghoa. Jadi mudah-mudahan bisa ayat-ayat
itu ya kami ulangi dan sebagainya. Ya misalnya saya tahu untuk menyebutkan dalam bahasa Tionghoa doa Bapa kami. Sudah bisa. Woman Tian Sang Tefu dan seterusnya. Oke, jadi kenapa supaya pikiran itu apa? Tetap bekerja, jangan sampai kita jadi pikun ya. Kami dalam usia yang lansia sekarang ini tetap ambil bahagian dengan acara Hope Channel Indonesia, Obsesi Hati. Kenapa? Ini bisa menjadi berkat kepada orang lain. Pada saat yang sama Kami belajar. kami pun segar pikiran. Jadi kita harus punya kesehatan mental yang baik. Kemudian belajar perkara baru. Apakah teknologi yang baru, apakah belajar piano, apakah belajar nyanyi, pokoknya kita belajarlah perkara yang kami belajar juga masak di sini. Kami nggak ada pembantu, jadi kalau kumpul sama saya punya kakak ya kita kumpul. Sekarang kan ada Google. Buka aja Google, tengok resepnya. Kita bisa bikin sendiri. Bikin lemper baru, kue angku jadi kami laki-laki menikmati. Jadi belajar perkara yang baru. Jadi sadar bahwa kita dapat berkembang mempunyai pandangan yang positif dalam usia lansia sekalipun Merenungkan firman Allah atau berdoa memberikan kesehatan mental yang baik ya. Kemudian pengalaman yang baru menyebabkan keadaan diri yang penuh dengan sukacita. Bahagia selalu. Jangan ngomel-ngomel, tapi hidup dengan penuh. Oke, kemudian mempunyai pencapaian apa yang dikatakan dalam Mazmur 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Apa yang dimaksudkan? Kenapa terjadi sorak-sorai? Ternyata ada sesuatu yang dicapai. Itu penting sekali dalam usia lansia mencapai. Misalnya perjalanan. Kami sebutkan beberapa perjalanan. Kemudian belajar. The joy of learning never end. Belajar bahasa baru seperti katakan main alat musik baru. Kemarin kami ada pertemuan Bible study orang-orang Indonesia yang ada di North Carolina dari berbagai macam denominasi. Kemudian ada orang tanya dalam bahasa Tionghoa kepada saya, kemudian seorang menyebutkan itu kata Tionghoa, kalimat itu, kemudian saya sebutkan harus begini sebutkannya. Kemudian orang yang tahu bahasa Tionghoa itu kata dia punya pronunciation lebih bagus. Jadi saya senang rupanya apa yang saya pelajari itu bisa lebih baik. Jadi bagi mengucapkan kalimat itu dengan intonasi lebih tepat, intonasi yang baik itu memberikan sukacita Sudah capai sesuatu yang tidak banyak, hanya sesuatu yang kecil tapi sudah memberikan kegembiraan. Kita bisa bekerja sebagai relawan mentoring, membimbing akan anak-anak muda, mengadakan pelayanan masyarakat Lebih banyak kita berikan kepada orang lain, lebih banyak kita dapatkan berkatnya. Jadi jadi kita jangan pelit-pelit dengan tenaga. Jadi kita harus punya kreativitas juga. Misalnya bertanam Jadi kami dari Indonesia ada banyak bibit-bibit bibit kangkung bibit bayam, banyak hal yang kami bawa. Jadi kami akan tanam nanti kalau summer. Waktu spring lah Oke. Kemudian menerima perubahan. Ini penting sekali. Kita coba harus terima keadaan kita. Mazmur 90 ayat 10 dan sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hal yang penting sih, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh bijaksana. Hati yang bijaksana. Artinya kita harus menerima keadaan kita. Umur kita itu terbatas Kita harus dapat menerima keadaan. Misalnya menyadari bahwa kita makin tua. Kita harus sadari. Menerima bahwa tubuh kita berubah, makin lemah dan sakit-sakitan. Kita harus terima. Menerima kenyataan bahwa kita sering pelupa. Aduh, baru taruh sini. Di mana tadi taruh kunci Sudah pelupa. Dompet di mana? Dan banyak kawan yang telah mendahului kita. Itu kita harus menerima. Banyak teman kita, akhirnya kita makin lama makin sedikit sahabat
kita ya lihat penerima itu kemudian coba mencari sahabat yang baru. Ya, mengadaptasikan keadaan diri yang mungkin harus pakai tongkat atau saat berjalan. Ada saya kenal teman daripada orang tua saya, sudah nggak bisa jalan, pakailah tongkat. Nggak mau pakai tongkat. Kenapa? Malu. Nampak kelihatan kayak orang tua. Loh, harus sadari dong. Memang sudah tua. Jadi nggak mau pakai tongkat, lebih bagus pakai tongkat daripada jatuh. Malah ada teman saya katanya, oh tongkat saya nggak stabil, saya pakai walker, ya seperti yang Anda lihat di gambar ini. Walker lebih stabil. Jadi jangan malu-malu. Tidak usah malu, kita harus menerima. Kadang-kadang Banyak. kita kehilangan pendamping. Perubahan itu tidak bisa dihindarkan. Iya. Oke. Ya. Dan kemudian kita pergi cruise, kita lihat banyak kali orang pakai Pakai walker, ya. jalan. Jadi jangan merasa malu ya. Kemudian menerima kenyataan bahwa sering lansia tidak bisa nyetir lagi. Ya kalau nggak bisa nyetir ya pakai Uber kek atau pakai taksi Atau kek. minta anak antar dan sebagainya. Ya. Jadi ini memang kenyataan. Menerima kenyataan di mana orang lupa kepada jasa-jasa yang kita pernah buat. Ya kalau dia udah lupa, janganlah kita menjadi marah. Jadi, wah, kami di sini banyak sekali itu penghargaan yang di depan saya, di belakang kami. Tetapi ya banyak orang yang lupa bahwa kita pernah mencapai sesuatu misalnya. Tetapi kalau seandainya orang lupa dan tidak kenal kita, nggak apa-apa. Terimalah kenyataan bahwa kita ini makin tua. Ya. Menyadari bahwa tidak semua orang bisa bersama Anda selamanya, dan menerima kenyataan bahwa Anda bukanlah pusat perhatian. Bukan lagi pusat perhatian. Ini sangat penting sekali. Kemudian, nah ini poin yang sangat penting daripada semuanya adalah tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita coba lihat beberapa ayat. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Bayangkan ini luar biasa Tuhan itu tetap menggendong kita. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Begitulah kasih Tuhan terhadap kita. Jadi kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Kemudian dalam Kejadian 28 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa, ini janji daripada Tuhan sampai kepada masa tua. Ini janji kepada Yakub, dan sesudah dia umur 137 tahun masih berkata kepada Firaun, Tuhan adalah gembalaku. Ya, luar biasa sekali. Kemudian Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jangan membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Luar biasa. Ini adalah permintaan daripada pemazmur, dan Tuhan akan mendengar kepada kita, dan kita boleh berbahagia di masa lansia. Oke. Kemudian kita coba lihat kepada kesimpulan daripada pelajaran kita. Ingat, kebahagiaan adalah suatu pilihan. Anda bisa memilih untuk berbahagia, ya. Dan kalau Anda memilih berbahagia, akan berbahagia. Kemudian usaha pola hidup sehat saat masih muda. Jangan tunggu sampai sudah umur 50 baru mulai pola hidup sehat. Dari sekarang. Pelihara hubungan yang baik. Ya, dengan siapa? Anggota keluarga, teman, tetangga, kemudian juga teman-teman baru. Rencanakan dan usahakan mempunyai keuangan mapan. Jadi itu harus dengan dipupuk sekarang ini, ya. Jaga kesehatan mental yang baik. Tetap mempunyai berbagai pencapaian. Belajar, ya, senantiasa. Kemudian sementara usia makin tua, terima perubahan, ya. Nggak bisa jalan, pakai tongkat. Kalau tongkat tidak stabil, pakai walker. Tapi terima perubahan hidup. Peliharalah persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka kita boleh berbahagia kapan saja, di mana saja, sementara kita masih hidup. Itulah pelajaran kita. Kita ikuti sesi berikutnya. Iya, puji Tuhan, terima kasih ya, luar biasa. Jadi segar banget ya nanti kita kalau lansia nanti sudah ada setidaknya ada 8 poin tadi ya, ada 8 bekalnya poin. Banyak banget nih. Kalau aku tertarik di bagian kesehatan juga, yaitu aduh, kalau kita
percuma ya kalau kita sakit tapi udah lansia nggak jadi bahagia dong. Betul. Ya, saat ini kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, tapi kita ikuti dulu yang satu ini. Surat dari ayah dan ibu. Anakku, di saat aku tua nanti, aku berharap kamu mengerti dan bersabar terhadap aku. Di saat aku memecahkan piring atau menumpahkan sayur di atas meja karena kelalaianku, aku harap kamu tidak akan membentak aku. Orang yang sudah tua sangatlah sensitif, selalu merasa kasihan pada diri sendiri saat dibentak. Di saat pendengaranku menurun dan aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan, aku harap kamu tidak menyebut aku tuli. Tapi katakan lagi apa yang telah kamu katakan, atau tuliskanlah itu untuk aku. Maafkan anakku, aku semakin tua. Ketika lututku lemah, aku berharap kamu bersabar membantu aku bangkit. Sama seperti dulu aku membantumu sewaktu kamu masih kecil, yang baru belajar bagaimana berjalan. Bersabarlah terhadapku ketika aku mengulang perkataanku yang mungkin tidak jelas sama seperti kaset yang rusak. Aku berharap kamu tetap mendengarkanku. Tolong, jangan mengejekku atau kesal mendengarku. Apakah kamu ingat ketika kamu kecil? Ketika kamu meminta balon, kamu mengulang-ulanginya lagi sampai kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Tolong pahami bau badanku yang seperti bau orang tua. Jangan paksa aku mandi karena tubuhku lemah. Orang tua memang mudah sakit apabila mereka kedinginan. Aku harap aku tidak merepotkanmu. Apakah kamu ingat ketika kamu kecil? Biasanya aku mengejarmu keliling karena kamu gak mau mandi. Aku harap kamu dapat bersabar terhadap aku ketika aku membuat kamu jengkel. Itulah bagian menjadi tua. Kamu akan lebih mengerti ketika kamu akan menjadi tua. Dan jika kamu punya waktu luang, aku berharap kita boleh berbicara walaupun hanya beberapa menit saja. Aku selalu melakukan sendiri semua kegiatanku dan tidak ada orang yang mengajak bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Bahkan kalaupun kamu tidak tertarik dengan cerita-ceritaku, aku berharap kamu meluangkan waktu untukku. Ingatkah kamu, waktu kamu masih kecil, aku sering mendengarkan cerita-cerita dalam toko Alkitab. Jika waktunya tiba aku sakit dan hanya terbaring di tempat tidur, aku berharap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku. Maafkan aku jika aku tidak sengaja membasahi tempat tidurmu. Aku berharap kamu bersabar terhadapku selama masa-masa terakhir dalam hidupku. Aku gak akan lama lagi. Jika waktuku telah tiba, aku berharap Engkau memegang tanganku dan memberi aku kekuatan di hadapanku. Jangan khawatir, karena aku berharap Tuhan akan memberkatimu karena Engkau menyayangi ayah dan ibumu. Sama seperti yang tertulis di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih banyak atas perhatianmu anakku. Kami menyayangimu. Salam, ayah dan ibu. Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Ya, saatnya kita mendengarkan ya respon dari teman-teman sahabat Hope Channel mengenai beberapa pertanyaan nih. Ya, betul sekali. Terkait dengan topik kita malam hari ini, kunci kebahagiaan lansia. Oke, pertanyaan nomor 1 mungkin Daryl boleh bacain. Oke, jadi kami telah bertanya kepada sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia ya.
Pertanyaannya, menurut Anda, apa mungkin faktor utama yang membuat seorang tetap bahagia saat memasuki usia lanjut? Mari kita saksikan bersama. Menurut saya tetap berbahagia pada saat ini karena saya tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya dan tetap bersyukur bersama dengan keluarga saya. Bahagia ya, bisa sehat, bisa ceria, bisa senang gitu. Ya itu kita harus hidup tenang, tidak stres, dan tidak memikirkan sesuatu yang neko-neko. Faktor utama tetap bahagia sampai lansia itu adalah sehat dan pasangan yang tepat. Kebiasaan, mungkin olahraga, tidur tepat waktu, dan selalu sabar dengan pasangan. Yang saya nikmati mulai sejak muda sampai sekarang adalah karena saya mempunyai 4 anak, 1 perempuan, 3 laki-laki, dan terutama anak saya yang ketiga adalah mengambil pendeta dan dia melayani di Ciamplas, dan untuk tahun berikutnya dia akan pergi diutus untuk melayani di Ciprus. Jadi pada saat ini anak saya sudah berhasil semuanya. Itulah yang membuat saya berbahagia di masa tua saya ini. Mungkin olahraga yang dimulai sejak dini supaya ke masa tuanya nggak terlalu berpenyakit ya. Makan makanan yang sehat, terus berpikiran positif. Ya itu, jadi kita harus bahagia dan tidak stres, rajin, dan tidak memikirkan yang enggak lah gitu. Ya begitu. Jadi kita sebentar lagi pensiun. Jadi kita punya kebun. Jadi kita pulang kampung untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kita bisa bercocok tanam, memelihara ayam, dan memelihara kolam ikan seperti untuk kesibukan lah. Ya semua yang diinginkan tercapai, kesehatan bagus, terus keluarga bagus, anak-anak juga berhasil gitu. Yang membuat saya tetap berbahagia adalah karena Tuhan tetap memberikan kepada saya sukacita di dalam pelayanan saya dengan suami. Mungkin untuk tetap bahagia itu ya sehat, banyak uang, sehat, banyak tanah, dan lain-lain. Ya, itu dia ya. Seru-seru ya jawabannya. Seru banget. Ada 3 pertanyaan sekaligus. Betul. Dengan jawaban yang berbeda-beda ya. Betul. Ada beragam-ragam juga ya. Ada yang sudah masuk usia lansia, ada yang dikit lagi mau lansia, ada yang masih muda juga. Jadi perspektifnya beda-beda. Betul, sangat menarik. Kalau aku tadi suka ada yang orang muda itu katakan yang penting dengan pasangan yang tepat. Ya. Wah, iya betul. Untuk sampai di lansia. Sehat gitu kan. dan pasangan yang tepat ya Sehat tadi dia dan bilang. pasangan yang tepat. Tapi mayoritas sih kalau lihat dari tanggapan-tanggapannya, kebanyakan memang faktor kesehatan itu ya. Ada yang bilang olahraga dari sejak dini, menjaga kesehatan, itu salah satu faktor yang sangat penting ya. Kalau dari
Kalau saya sih lihatnya dari materi pendeta tadi ya, ada yang saya tertarik nih, yaitu menerima keadaan. Wah, soalnya kan kadang ada yang pensiun tapi belum bisa nerima gitu. Kayak, aduh, saya harus ngapain? Yang tadinya mungkin di kantor, sibuk terima telepon dan segala macam. Tapi kalau tadi tuh, betul. kalau aku lihat dari ada yang di interview Pak Bambang ya, tadi ketika dia mau pensiun, dia katakan kayak pulang pelihara ikan, masih udah bercocok ada planning, tanam, bercocok tanam. Berdasarkan materi juga disampaikan tadi melaksanakan hobi ya. Betul. Oke, dari semua pertanyaan tadi mungkin dari keluarga Pendeta Kuntaraf memiliki pandangan atau hal yang ingin disampaikan terkait komentar mereka ataupun tanggapan sendiri, dipersilakan keluarga Pendeta Kuntaraf. Ya, saya rasa semuanya mencakup apa yang kita sudah pernah bahas. Soal kesehatan itu penting, ya. Kemudian yang lain katakan tentang hobi, misalnya jadi mau bertanam ikan ataupun juga pelihara ayam ataupun berkebun dan sebagainya. Itu merupakan satu hobi yang artinya mengambil waktu yang artinya kesibukan dan membuat juga kita sehat kan. Kalau kita bertanam dan sebagainya kan membuat kesehatan yang lebih baik. Kemudian jadi itu hal-hal yang sangat penting untuk kita. Tetapi kita harus menyadari poin yang sangat penting, yaitu kita harus menerima keadaan, ya. Dan hal yang perlu juga ditekankan adalah bagaimana kita tetap harus mempunyai hubungan yang baik, ya, dengan anak, ya, dengan anggota keluarga ataupun dengan tetangga ataupun dengan teman-teman lama. Sebab ya sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita perlu dukungan dari orang lain, ya. Jadi kalau ketemu reuni, ya, ketawa-ketawa itu memberikan sukacita. Saudara-saudara mengetahui bahwa kami sudah merencanakan reuni yang berikut tahun 2028, ya. Dan itu adalah reuni dengan teman-teman angkatan saya, yaitu 60 tahun, ya, sesudah kami masuk ke perguruan tinggi, ya. Kami sudah merencanakan. Jadi kalau ketemu berbicara dengan teman-teman, ya, yang misalnya sakit, ayo bertahan, jangan lupa kita ketemu lagi tahun 2028. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk saling mendukung, ya. Hubungan itu penting, di samping kesehatan, keuangan itu sangat penting. Jadi kita tidak bergantung kepada orang lain, ya. Adanya pencapaian, ya. Itu penting sekali. Dan mempunyai persekutuan dengan Tuhan sehingga merasa kita aman, kita dicintai Tuhan. Jadi kita tidak takut apa-apa selama kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan katakan sampai umur rambutmu putih, aku akan menggendongmu. Waduh, itu betul-betul suatu penghiburan yang bisa kita pegang selagi sudah masa lansia ini. Ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Sangat aktif sekali ya kelihatan keluarga Pendeta Kuntaraf dengan komunitasnya, angkatan-angkatannya, reuni dan sangat terencana. Betul banget. Oke, dan saat ini kita akan kembali lagi untuk diskusi dengan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di tim redaksi Hope Channel Indonesia. Tapi kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, masih sangat terbuka untuk bertanya melalui sosial media kita, ada di YouTube, di Facebook. Ketik aja Hope Channel Indonesia pasti keluar, dan tuliskan pertanyaan ataupun komentar Anda terkait topik pembahasan. Nanti kita akan diskusi kembali setelah yang satu ini. Nina, makan yang banyak ya sayang. Bu, tunggu sebentar ya Bu ya.
Sorry banget. Iya, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani tentunya. Kita langsung masuk saja nih, pertanyaan dari pemirsa. Saya ingin bacakan ya. Ada pertanyaan yang masuk. Jadi keluarga pendeta Kuntaraf, aktivitas apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kesepian seorang lansia yang tinggal sendiri, jauh dari abang dan ditinggal pasangan? Oh, jadi ini maksudnya yang sudah single ya, single lansia. Betul, mungkin janda atau duda kali Janda ya. atau duda, betul. Ya, salah satu aktivitas yang baik adalah reuni. Dan kita akan dapatkan waktu reuni itu, ya banyak yang sudah janda. Ya. Jadi kami reuni temu hari bulan Agustus yang lalu ada berapa Yang sudah yang memang sudah janda, tetapi mereka bisa tinggal satu kamar bersama-sama, ya, bercerita bersama-sama. Itu adalah satu kegiatan yang bagus. Kemudian ya ambil waktu misalnya mengundang ya teman yang juga mempunyai nasib yang sama untuk main games bersama-sama. Ya. Misalnya games yang selalu kami sering lakukan adalah Mexican Train. Jadi ketawa-ketawa. Dulunya saya suka main Scrabble, tapi Scrabble itu diam-diam, perlu pemikiran, nggak ada ketawa-ketawa. Sedangkan kalau Mexican Train itu ketawa-ketawa, jadi keluarkan endorfin, kita gembira, makan sama-sama, wah itu menyenangkan. Jadi Anda bisa lakukan itu dengan mengundang orang atau juga diundang orang. Ya. Jadi 2 minggu yang lalu ya ada seorang duda datang ke rumah. Kami undang dia datang ke kota kami ini ya. Kami undang makan untuk hari Sabat siang habis ya, gereja. dengan keluarga besarnya banyak ya. Kemudian dia tinggal dengan anaknya. Kemudian kami sampai kepada makan sore, sampai kepada main games. Wah, senang sekali. Senang, ketawa banyak-banyak ya. Itu yang bagus. Jadi duda atau janda, Anda bisa gunakan kegiatan bersama-sama sehingga dengan demikian hilang kesepian. Kita lagi sendiri-sendiri ya, sebab ada teman untuk bermain. Iya, oke. Itu dia. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi sayang sekali waktu sudah sangat terbatas ya. Betul. Untuk keluarga pendeta Kuntaraf. Nah, mungkin langsung saja memberikan akan kesimpulan sekaligus dengan doa tutup untuk topik pembahasan kita pada saat ini. Dipersilakan. Oke. Kesimpulannya, saya lihat ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana dengan orang yang tidak berkeluarga. Ya prinsipnya sama saja, yang mengundang teman untuk bersama-sama bermain bersama-sama itu bagus sekali. Reuni dengan teman-teman sekelasnya. Kadang-kadang makan di restoran atau di rumah ketemu dan sebagainya. Baik, dengan demikian hilang kesepian itu. Baik, kembali. Kebahagiaan adalah satu pilihan dan kita dapat memilih bagaimana caranya tetap hidup sehat, punya keuangan yang mapan, dan itu harus direncanakan ya. Kemudian usahakan untuk mempunyai kesehatan yang baik ya, hubungan yang baik ya,
dengan istri, anak, keluarga, ipar dan sebagainya, ya. Itu penting sekali, ya. Jadi kita harus menerima keadaan bahwa kita makin tua, ya. Tetapi kita bisa tetap berbuat sesuatu, mencapai sesuatu, ya. Dan untuk itu persekutuan dengan Tuhan memegang peranan yang sangat penting. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab Tuhan memberikan kepada kami kehidupan. Dan kami menyadari bahwa hidup kami adalah yang terbatas oleh sebab akibat dosa. Dan kami bersyukur bahwa kami mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Jadi kami tidak perlu takut akan kematian. Kami dapat bersukacita di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh menggunakan masa hidup kami untuk menjadi berkat bagi sama manusia, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian kami ini boleh mempunyai kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, kami dari studio dan ingin menyampaikan terima kasih kepada narasumber kami, Pendeta Kuntaraf dan Ibu, dan juga kami berterima kasih kepada semua pemirsa yang sudah menyaksikan acara saat ini. Dan kami juga meminta maaf jika ada salah dalam pengucapan kata, perilaku maupun kendala teknis. Ya, sebagai informasi, kalau saudara-saudara, jemaat sekalian, pemirsa ingin menyampaikan topik pembahasan apa saja yang berhubungan dengan keluarga ataupun kesehatan, bisa langsung tuliskan usulan topik Anda di kolom komentar dari sosial media Hope Channel Indonesia, Facebook ataupun YouTube. Dan kami ingin mengajak selalu untuk tetap menyaksikan akan tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata kami dari keluarga Togas Girsang, saya Daryl dan saya Monica, beserta seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan Sampai jumpa, sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye.